Pandemi ini tidak memandang agama apapun, status ekonomi apapun, budaya apapun, semua mengalaminya. Sebenarnya kalau kita bergabung dengan lintas agama, dengan kita bergerak sendiri-sendiri itu pasti beda banget. Ya, kalau sendiri-sendiri kekuatan kita seberapa besar gitu. Kita tidak cuma melihat golongan kita sendiri ya. Agama itu tidak hanya dogma yang tidak punya efek kemanusiaan, tidak hanya berhenti kepada ritus, tetapi juga pada aksi-aksi sosial. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami minta berdasarkan Matius 18 ayat 19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka kau kabulkan. Kami lebih dari dua Tuhan, kami banyak di tempat ini. Waktu tanggal 13 itu, malam kami bersama dengan teman-teman relawan yang lain mendengar bahwa bidan kami, salah seorang atau suster kami terpapar COVID. Dan untuk menyemangati dia, besoknya kami berencana akan mengadakan satu dorongan atau support bagi dia supaya dia diisolasi. Dan di saat itulah hati saya tergerak sebenarnya untuk mendoakan. Kata semua, ganong-ganong, muslim semua berdoa. Jangan takut, kiranya takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Minta maaf saya katakan, mungkin saya boleh berdoa, tapi izinkan saya berdoa sesuai dengan keinginan saya Kristen. Dan justru dia sangat terharu, dia menangis, dia bilang enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah rasa bahagia menangis karena memang haru. Banyak sekali masyarakat, saudara-saudara semua yang mendukung sepanjang jalan. Ada yang sampai mendoakan. Ya, jadi JIC ini adalah jaringan interfaith atau lintas iman untuk tanggap COVID-19 yang didirikan atau dibentuk oleh rekan-rekan jaringan lintas iman. Pada awalnya memang masing-masing lembaga punya aksi sendiri-sendiri atau program sendiri-sendiri untuk menghadapi pandemi ini. Namun kemudian kami bercakap-cakap, berkomunikasi satu sama lainnya, memikirkan bagaimana kalau kita juga mengambil momentum ini untuk semakin menyatukan hati kita, menyatukan juga semangat kebangsaan kita. Jadi bermula dari semangat kebersamaan gitu ya. Nah biasanya kalau selama ini dialog di atas panggung gitu, nah sekarang saatnya berdialog di ranah aplikasi gitu ya. Bagaimana kita bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan. FKUB itu kan dari kesingkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB itu dibentuk untuk supaya kalau misalnya ada rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah, dan di samping itu juga untuk membantu pemerintah di dalam kerukunan ya, membangun kerukunan antar umat beragama. Sebenarnya kalau kita bergabung dengan lintas agama, dengan kita bergerak sendiri-sendiri itu pasti beda banget. Ya, kalau sendiri-sendiri kekuatan kita seberapa besar gitu. Tapi dengan bergabung dengan lintas agama, kita bisa mengetahui di wilayah mana yang perlu dibantu. Jadi kita tidak cuma melihat golongan kita sendiri ya. Realitas masyarakat kita yang majemuk, salah satunya adalah latar belakang agama yang berbeda-beda. Ketika terjadi sesuatu, katakanlah seperti pandemi corona ini, maka penting bagi kita untuk mempertemukan komunitas dari berbagai agama itu untuk melakukan sesuatu. Apalagi kan masyarakat yang terkena dampak itu juga dari latar belakang agama yang berbeda pula kan. Karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius, sehingga posisi pemuka agama masih dipandang strategis untuk bisa mengajak warganya mematuhi protokol pemerintah untuk juga menanggulangi persoalan pandemi ini lebih cepat.
pemuka agama, kita juga melakukan fundraising atau pengumpulan dana dan juga bantuan-bantuan lainnya. Bantuan-bantuan itu kemudian kita distribusikan kepada warga-warga yang utamanya belum menerima bantuan oleh karena luput dari pendataan pemerintah. Mereka nggak perlu khawatir karena donasi itu akan sampai kepada seluruh masyarakat dengan latar belakang yang beragam gitu. Kan biasanya misalnya kalau mereka nyumbangnya ke komunitas dari agama tertentu, biasanya kan didistribusikan untuk umat yang ada di lingkungan itu gitu kan. Tapi melalui GIC, nah ini bedanya. GIC itu kita punya kebijakan begini, misalnya satu posko itu komunitasnya mayoritas adalah muslim, maka hanya 60% boleh didistribusikan untuk masyarakat muslim, tapi 40%-nya itu harus disalurkan kepada masyarakat non muslim. Nah, itu untuk menghindari ketidakmerataan itu tadi ya, ketidakadilan itu. Kalau yang saya rasakan ya, yang benar-benar di lapangan, benar-benar peduli, biarpun beda agama, tapi tetap mereka akan membantu. Kalau situasi kayak gini sih penting sekali ya. Kita tuh kayak saya rasakan, nggak ada namanya lu si orang kaya, lu si orang miskin. Kalau saya lihat ini semuanya sama gitu. Jadi semuanya mulai dari nol lagi. Pada saat pandemi, FKUB DKI langsung segera menghimbau kepada semua FKUB yang ada di Jakarta untuk supaya membentuk warung kerukunan. Kita memberikan 1.000 kupon makan yang kita bekerja sama dengan warung-warung yang ada di dekat rumah ibadah kita itu. Kemudian kita bersama dengan ketua RW ya, kita mendata warga mana yang benar-benar bisa dibantu gitu. Jadi warga yang menukarkan kupon itu dia bisa melihat, oh di warung ini yang saya bisa tukar. Nah, dia bisa memilih makanan apa saja yang ada di warung situ sejumlah nilai kupon yang ada. Karena kita ini sesama manusia, tidak pandang agama, dari latar belakang suku dan ras, tidak ada sama sekali. Kita hanya ya berbicara soal kemanusiaan, dan teman-teman relawan juga yang terlibat dalam hal ini, tidak ada hal apapun yang kami kerjakan selain kami sungguh-sungguh dari hati yang tulus ya berdoa demi kesembuhan ya, terutama para medis kami di negeri kami. Nah, inilah yang benar-benar pada saat kejadian pandemi seperti ini, di mana kita harus bisa bergotong royong. Kita melihat siapa aja yang perlu dibantu. Jadi tidak terbatas pada golongan atau agama tertentu. Agama oleh para pimpinan agama itu tidak hanya dogma yang tidak punya efek kemanusiaan atau sosial gitu ya, tapi juga justru yang harus nyata di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti kepada ritus, tetapi juga pada aksi-aksi sosial gitu. Nah, oleh karena itu kan hampir semua agama punya ajaran-ajaran untuk berbagi kepada sesama kan. Pandemi ini tidak memandang agama apapun, status ekonomi apapun, budaya apapun, semua mengalaminya. Jadi kalau ketika bergerak, apalagi sudah dinamakan sebagai bencana, gerakan lintas iman itu sangat dibutuhkan untuk saling mengisi, melengkapi.